Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang berbahagia di sini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita banyak beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, iman dan Islam. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan memulai kajian materi seperti biasa. Teman-teman udah pada tahu belum materi kajian malam ini apa tadi? Izhar dan idgham. Nah, ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Irmayanti, udah pada tahu kan ya? Nah, saya dari angkatan pertama, insya Allah yang akan membantu menjalankan moderator di malam ini. Rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penjelasan materi dari Kak Sandi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat foto bareng, yang kelima penutup atau doa. Oke. Baiklah teman-teman, marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum memulai acara, tolong teman-teman nyalakan videonya ya dan matikan audionya. Oke, ulangi lagi ya. Nyalakan videonya dan matikan audionya. Untuk apa? Untuk menghargai bentuk takzim kita terhadap guru gitu kan. Biar nanti Kak Sandi tahu, oh ini muridnya ternyata merhatiin ya, Masya Allah gitu. Dan kenapa harus dimatikan audionya? Karena biar suaranya nggak bertabrakan gitu. Izin on cam tetap nyimak, oke nggak apa-apa. Yang penting nyimak ya. Teman-teman, insya Allah malam hari ini kita akan belajar izhar dan idgham bersama Kak Sandi. Oke, jangan lama-lama, mari kita mulai acara malam ini. Kepada Kak Sandi, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Bismillah. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan, yang telah menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika syahidun musyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah berikan kepada kita, yang di mana Allah memberikan nikmat kepada kita tanpa pilih, tanpa pandang bulu siapapun dia akan selalu senantiasa memberikan nikmat, ya Allah akan selalu senantiasa memberikan nikmat kepada seluruh hambanya, seluruhnya gitu, mau itu non Islam, mau dia Islam gitu kan, dia berdosa, dia taat, Allah tetap membagikan semua nikmatnya seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan ada non Islam tapi kaya raya gitu, tapi nikmatnya nikmat dunia aja selesai gitu, tanpa dikasih nikmat akhirat seperti itu. Jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwasannya nih yang pendosa aja gitu kan, yang sering maksiat itu tetap kasih nikmat gitu kan, Allah masih sayang kepada mereka gitu kan, tandanya dikasih nikmatlah mereka. Apalagi kalau misalkan yang taat, ya Allah makin sayang banget gitu kan sama orang-orang yang taat seperti itu ya. Nah, nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak sekali, sehingga kata Allah nggak mungkin, kalian tuh nggak mungkin bisa menghitung nikmatku seperti itu ya, karena saking banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Terutama nih kalau sekarang nikmat yang paling ditunggu-tunggu sama orang itu adalah nikmat apa coba? Nikmat sehat. Karena di luar sana mungkin banyak orang yang sakit, harapannya apa? Cuma satu, pengen nikmat sehat seperti itu ya.
Makanya harus teman-teman dipastikan harus bisa mensyukuri nikmat tersebut. Gunakan nikmat tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Belum lagi nikmat fisik kita, gitu ya. Belum lagi nikmat fisik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itu harus digunakan kepada hal yang bermanfaat. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kita itu adalah kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari Allah, seperti itu. Makanya saya selalu bilang sebaik-baiknya mensyukuri nikmat adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Maka selalu setiap hari tanyakan kepada diri kita apakah kita sudah bermanfaat untuk diri saya sendiri, apakah saya sudah bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Ya. Kemudian tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga yang sahabat dan terlupa kepada kita selaku umatnya, yang sama-sama kita berdoa agar senantiasa selalu menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan harapannya kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa teman-teman, hari Jumat perbanyaklah sunnah-sunnah yang memang diajarkan oleh Rasulullah, seperti perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca zikir-zikir gitu kan, dan Al-Kahfinya juga jangan lupa ditargetkan ya. Minimal teman-teman bisa bersolawat sampai 100 kali, bisa membaca Al-Quran 1 juz, bisa menyelesaikan surat Al-Kahfi. Insya Allah bisa. Kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam, masa iya gitu kan terus-terusan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi gitu. Ya 24 jam itu banyak banget waktunya. Masa beberapa jam untuk ibadah susah seperti itu. Ya, jangan lupa untuk menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Seperti kalian lagi masak, baca sholawat, lagi jalan kemana, sholawat, ngapa-ngapain sholawat, lagi kerja sholawat, gampang banget itu. Ya, karena afdalul amal fil yaumil jum'ah, sholawat ya, afdal amalan paling utama yang dilakukan hari Jumat adalah sholawat, seperti itu ya, karena Rasulullah sendiri yang minta gitu. Rasulullah sendiri minta kalau misalnya hari Jumat sholawatlah, perbanyaklah sholawat kepadaku, seperti itu ya. Oke, pada malam ini kita akan membahas dua materi yang dimana akan banyak praktek ya, yang dimana teman-teman akan akhirnya banyak praktek seperti itu ya. Karena ya ini berhubungan dengan praktek. Untuk yang izhar ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, izhar itu mungkin akan lebih cepat dibanding dengan idgham. Karena idgham itu masih banyak kekeliruan yang terjadi di masyarakat ketika membaca Al-Qur'an ya, yang di bagian idgham. Kalau izhar mungkin teman-teman sudah mudah seperti itu. Dan nanti setelah ini kan dua lagi ya, masuk hukum kan ini nun sukun ya. Hukum nun sukun yang lainnya adalah ada nanti ikhfa dan iklab. Setelah ikhfa dan iklab, di pertemuan itu pun nanti Sandi akan kasih tips dan trik gimana gampangnya supaya hukum nun sukun terkuasai ya, nempel di otak begitu ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang hukum nun ya, hukum nun bertasdid, hukum nun sukun. Nih ini buku yang Sandi digunakan ini ya, rujukan utamanya ini, dan teman-teman lihat, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Nah, dia tuh kenapa Sandi nggak ngasih kepada teman-teman rekomendasinya buat beli bukunya, karena ini mah bukunya berbahasa Arab gitu ya, jadi emang harus butuh guru gitu ya, seperti itu. Pertama dari matanya, fal awal idharul qabla ahrufi dalam hal kesitir tubuh ta'rifi hamzun fa'un summa ainun ha'u malatani summa ainun kha'u. Yang pertama, jadi hukum nun sukun itu kan ada 4 ya. Yang pertama fal awal izhar ya, yang pertama itu adalah izhar, seperti itu ya. Izhar itu secara bahasa artinya al-wuduh atau al-bayan ya, al-wuduh, al-bayan. Kalau guru Sandi itu, kalau misalkan guru bahasa Arab Sandi, kalau misalkan udah ngejelasin wadih gitu, biasanya gitu wadih, nanti ya, muridnya wadih gitu, maksudnya jelas
jelas gitu ya. Atau al-bayan di surat Al-Imran ayat 132 ada ya, al-bayan artinya jelas seperti itu ya. Al-bayan itu sebenarnya penerang, ya sama-sama aja penjelas gitu ya, penjelas. Jadi Al-Qur'an juga nama lain dari Al-Qur'an itu ada al-bayan seperti itu. Nah, izhar itu secara bahasa al-wuduh, al-bayan artinya jelas seperti itu. Ya. Apa yang jelas gitu kan? Terus apa yang jelas? Nah, kita harus ketahui dulu bahwasannya ini kita sedang membahas tentang nun sukun seperti itu ya, tentang membahas nun sukun. Maka ketika pengertian dari idhar adalah jelas, maka yang jelasnya adalah nun sukunnya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Dan yang nun sukun ya, nun sukun itu idharnya disebut dengan idhar halqi. Ya, kemarin kita sudah belajar halqiyah. Ya, berarti idhar halqi kapan terjadinya idhar? Ketika nun sukun bertemu Huruf tenggorokan. ya, huruf-huruf halqiyah ya, namanya idhar halqi. Seperti itu ya, idhar ikhrajul huruf min makhrajul min ghairi gunnah zahirkan. Ya, jadi membaca hukum nun sukunnya dengan jelas istilahnya adalah kalau tadi secara bahasa istilahnya berarti ya ikhrajul huruf min makhrajul min ghairi gunnah zahirkan. Jadi iya dia membaca hurufnya dengan jelas sesuai dengan makhrajnya seperti itu ya. Itu dia secara bahasa secara istilahnya seperti itu ya. Jadi secara bahasanya jelas. Kemudian pertanyaannya jelasnya apa? Adalah nun sukunnya dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya. Ya, di sini tertulis min ghairi gunnah, tanpa gunnah zahir seperti itu. Ya, tanpa gunnah zahir, tanpa gunnah yang dibuat-buat, tapi gunnahnya adalah gunnah kamilah, gunnah yang ya gunnah asli ya, ya kemarin. Ya, seperti itu. Saya kemarin kan udah bahas ya. Yusami idhar halqiyan. Nah, jadi tadi namanya disebut dengan idhar halqi karena idhar halqi terjadi ketika idhar ini terjadi ketika bertemu dengan huruf-huruf halqiyah seperti itu ya. So jadi mudah ya, yang huruf izhar itu masih terbilang mudah seperti itu ya. Apa aja huruf halqiyah? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Oke, bagus. Ya, itu huruf halqiyah. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Nah, itu ya, huruf halqiyah itu ada hamzah, ain, ha, ghain, kha. Jadi, ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya ketika teman-teman bertemu dengan nun sukun, kemudian setelah nun sukun itu ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka nun sukunnya dibaca jelas. Seperti itu ya. Maka dibaca jelas seperti itu. Oke, kita langsung praktek aja. Ya. Share screen. Sudah nampak? Sudah ya, harusnya sudah. Oke, ini contohnya. Ini nun sukun bertemu dengan H. Ya, ini ada tanwin bertemu dengan ain. Ya, oh ya, kalau bising takut lupa. Barangkali teman-teman lupa, ya barangkali teman-teman lupa, Sandi ketika itu pernah ngajarin tentang tanwin kan, ya tentang tanwin yang dimana huruf tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun juga seperti itu, ya cuma disingkat menjadi tanwin seperti itu, ya jadi ini sedang ngomongin nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin, ya nun sukun atau dengan tanwin, karena yang harus diingat ya jangan lupa. Atau misalkan teman-teman lupa bisa lagi cek videonya di bab harokat ya, mengenal nama harokat itu saya ngejelasin tentang tanwin, bahwasanya tanwin itu sebenarnya ya nun sukun juga aslinya seperti itu ya.
cuma digabung begitu ya. Oke, lanjutkan, kita share screen. Nah, diperbesar juga. Nih, contohnya ya ini, ingat nih di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf H. Maka ingat, ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf halqiyah, hamzah, ain, ha, ghain, kha, maka nun sukunnya dibaca jelas. Contohnya, tunhauna. Tuh, ya. Sekali lagi, tunhauna. Nah, seperti itu ya. Jadi nunnya dibaca jelas, tunhauna. Ada gunahnya sedikit, ya. Tunhauna. Jadi bukan tunhauna, tapi ada gunanya tapi sedikit banget kerasa. Tapi teman-teman juga pasti bisa ngerasain ada apa namanya? Ada gunanya sedikit. Tunhauna atau ada hauna. Seperti itu. Ada tahanannya sedikit seperti itu, ya. Oke, silakan teman-teman yang mau praktek langsung raise hand. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 huruf. Ya, 15 kata. Oke, pertama ini dulu. Fanny dari Cirebon. Yang ini. Yang itu. Fariqun hada. Oke, bagus ya. Nur Laila. Mukibban ala. Oke, bagus. Lanjut, makasih. Siapa nih? Alfiana Putri, Pangkep. Mustaqirron indah. Ingat ya, dibaca jelas aja. Mustaqirron indahu. Mustaqirron indahu. Oke, bagus. Lanjut. Yang paling kanan, Eka Sari, Jakarta. Afuwan ghafura. Ghafuran. Ya, selama praktek harus dibaca dengan sempurna ya. Karena kita belajar belum dipelajari semuanya. Jadi dibaca dengan jelas saja ya. Contohnya afuwan ghafuran. Seperti itu ya. Lanjut Sana dari Kaltim. Sihriyan hatta. Oke, bagus. Ya, ingat tuh kalau tanwin juga dibaca jelas seperti itu. Ya, bagus. Lanjut Sophia Pasar Kaltim. Rafin khudrin. Oke, bagus. Ya, udah pinter. Live aja kalian live lah. Lanjut. Siti Nuryani, Jakarta. Mana Sandy? Yang paling kiri. Ini ya. Wa abqariyin hisabin. Bisa Bisa nih. Oke, bagus. Berapa sih? Oke, lanjut. Malinda Palembang yang ini paling kanan nih. Malinda Palembang. Adakah di kau? Sihriyan hatta. Bagus. Kok ini? Yang ini, yang paling kanan. Oh, yang itu. Mahma suatin ghairah.
Oke, bagus. Lanjut. Heni. Fajjin amiqin. Oke, bagus. Ifah. Ya, Kak. Ya, no. Mu'tadin asimin. Oke, bagus. Bagus. Siti Nurlaila. Siti Nurlaila ada? Siti Nurlaila? Nggak ada suaranya. Ya, kita lihat dulu. Novita Jakarta. Qaumin uli. Oke, bagus. Rihani Depok. Hakim illa. Oke, bagus. Iskatri. Min a'nabi. Nadim. Azabun alim. Azabun alim. Azabun alim. Lanjut. Nur Apni Kaltim. Azabun alimu. Azabun alim. Ya, terakhir. Anis Kurnia. Milhun ujajun. Jun. Milhun ujajun. Oke, bagus. Oke, sudah habis. Oke, nanti yang telat, hanya telat. Itu dia apa namanya? Izhar halqi. Ya, seperti itu. Itulah dia izhar halqi. Izhar tadi ya disimpulkan dulu bahwasanya izhar itu artinya jelas seperti itu ya. Izhar secara bahasa al-wuduh atau al-bayan yang artinya jelas. Apa yang jelas? Membaca huruf nun sukun sesuai dengan makrosnya ya, dibaca jelas seperti itu. Dan izhar ini disebut juga izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Karena hurufnya adalah huruf halqiyah. Kapan terjadinya izhar? Yaitu adalah ketika bertemu nun sukun ataupun tadi bertemu dengan hamzah, ain, ha, ghain, kha. Seperti itu. Dan prakteknya seperti tadi. Oke, sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Parah sih kalau nggak paham kebangetan kayaknya. Oke, masuk ke selanjutnya, yaitu adalah idgham ya. Idgham secara bahasa, idgham lughatan al-idkhal ya. Al-idkhal artinya memasukkan seperti itu ya. Jadi idgham itu secara bahasa artinya al-idkhal, artinya memasukkan seperti itu. Apa yang dimasukkan? Huruf satu atau huruf yang lain. Ya, huruf pertama yang sukun dimasukkan kepada huruf yang selanjutnya seperti itu. Jadi kalau ada istilah aku ini ibarat nun sukun ketika ketemu mim gitu kan, tidak dianggap salah gitu kan, itu belajarnya belum benar. Kok nggak dianggap gitu kan, dikiranya disia-siakan, enggak, padahal nun sukun itu huruf idgham itu adalah memasukkan seperti itu. Maka jadilah nun sukun dalam idgham ya, dimasukkan seperti itu ya. Ibarat nanti pernah bikin konten ibarat nun sukun itu ibarat jadilah nun sukun karena nun sukun pada idgham itu ibaratnya
hati yang pertama dimasukkan ke hati yang kedua, terus dibaca terus menjadi satu, begitu ya. Amin. Iya, kok amin. Seperti itu ya. Idgham itu secara bahasa artinya memasukkan, seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada konten yang lewat, aku itu ibarat nun sukun bertemu mim gitu, langsung komen, Anda belum belajar gitu. Saya sudah belajar. Idgham itu artinya memasukkan, ya, bukan menghilangkan. Ya, mungkin teman-teman pahamnya seperti itu ya. Idgham itu menghilangkan, seolah-olah menghilangkan huruf nun. Ya, padahal artinya memasukkan. Ya, idgham islahan idkhalu hurufus sakinah huruful mutaharikan bihaitsu biasir wa hurufannya kalimatun mustaqim syaddah. Oh ya. Jadi idgham itu adalah memasukkan huruf pertama, idgham hurufus sakin, memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat. Seperti itu ya. Memasukkan huruf sukun, huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat. Nah, seperti itu, masukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat. Nah, biasanya huruf yang keduanya yang berharokatnya, ya, huruf tsani musyaddah. Huruf yang keduanya dia bertasdid. Biasanya seperti itu. Ya. Nanti kalau teman-teman Quran cetakan Indonesia itu pasti seperti itu. Ketika ada, nanti dulu. Tadi definisi idgham adalah memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat. Maka dalam materi nun sukun ataupun tanwin, apa yang dimasukkannya? Berarti huruf apa yang dimasukkannya? Huruf terakhir. Huruf terakhir. Bukan huruf terakhir. Kok jadi huruf terakhir? Apa yang dimasukkannya? Huruf kedua. Nah, kita sekali lagi. Aduh, kalian. Huruf pertama maksudnya. Huruf yang berharokat. Bukan. Ya, dia dengerin. Ya. Definisi dari idgham adalah memasukkan huruf yang pertama, ya, huruf pertama yang sukun dimasukkan ke huruf yang kedua yang berharokat. Seperti itu definisinya. Seperti itu. Definisi dari idgham secara istilah. Dalam materi nun sukun, ya, nun sukun atau tanwin, berarti yang dimasukkannya apanya? Nun sukun. Oke, iya benar. Berarti nun sukunnya yang dimasukkan ke huruf selanjutnya yang nanti berharokat. Seperti itu ya. Berarti yang dalam bab nun sukun dan tanwin, berarti yang dalam kategori idgham yang dimasukkan adalah nun sukunnya nanti dimasukkan. Seperti itu. Tapi di sini ya catatannya bisir. Seperti itu ya. Ya namanya juga sir, disembunyikan. Istilahnya begitu ya. Nun sukunnya akhirnya disembunyikan. Begitu. Sebenarnya dimasukin seperti itu. Tapi ketika pelafalannya itu seolah-olah disembunyikan nun sukunnya. Begitu. Dan hurufnya ya, tulis ya, nun, mim, waw, lam, ro. Ya. Hurufnya itu. Atau urutannya jangan gitu deh. Urutannya ya, ro, mim, lam, waw, nun. Jadi kalau disingkat yarmaluna. Seperti itu. Ya, ro, mim, waw, lam, nun. Nih, ulang. Diam. Ya, diam. Saya ulangi ya. Hurufnya ya, ro, lam, mim, waw, salah. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Jadi kalau disingkat yarmaluna.
Yarmaluna. Seperti itu. Ya. Yarmaluna. Itu huruf idgham, huruf nun sukun, ya. Huruf nun sukun, huruf idgham dalam bab nun sukun itu ada 6. Yarmaluna. Disingkatnya yarmaluna, seperti itu. Bentar. Nah, marahil ini kan tahil sakin awatan ila huruf tsaniyah amalin sambil alifun bil harf tsani wa nutqan bi hamzah harfan wahid musyaddah. Oke. Oh, ini enggak ngaruh. Nah, enaknya Quran cetakan Indonesia gitu kan. Enaknya Quran cetakan Indonesia nih. Idgham itu ditandai dengan adanya tasdid. Seperti itu. Itu semuanya. Semuanya ditandai tasdid. Beda dengan Quran cetakan Indonesia, Quran cetakan Madinah, ya, Quran cetakan Timur Tengah seperti itu. Huruf nun dengan huruf ya itu dia tidak dikasih tasdid. Seperti itu. Ya, Quran cetakan Indonesia itu dikasih tasdid. Maka kalau misalkan teman-teman nanti ketemu tanwin, nun sukun ataupun tanwin bertemu huruf yang ada tanda tasdidnya, ya tanda tasdid itu yang begini tah, seperti itu, ya kayak pada lafaz Allah. Hah? Ada suara. Apa? Sandi nggak ada suaranya? Ada, jelas. Ada, jelas. Ada suara. Ada jelas. Anda oke. Ketika ada nun sukun bertemu dengan nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang ada tanda tasdidnya sudah dipastikan bahwasanya itu adalah idgham. Seperti itu. Nah, Quran cetakan Indonesia itu gampang. Begitu ya. Ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang depannya itu setelahnya adalah bertasdid, maka sudah dipastikan bahwasanya itu adalah idgham. Nah, sekarang kita bedakan ya mana idgham terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Ya, idgham tadi memasukkan. Pertama kita bahas dulu tentang idgham bi gunnah. Artinya idgham itu memasukkan bi itu dengan gunnah itu dengung. Berarti idgham bi gunnah artinya Memasukkan dengan dengung. ya, memasukkan dengan dengung seperti itu, ya. Berarti idgham itu artinya memasukkan dengan dengung. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Kalau disingkat yanmu, seperti itu, ya. Ya, nun, mim, dan waw. Maka kalau disingkat menjadi yanmu, seperti itu, ya. Itu. Dan ingat nih, kesalahan banyak orang ketika membaca idgham adalah tidak ngasih gunahnya. Padahal definisinya adalah idgham, artinya idgham bi gunnah. Memasukkan dengan gunnah tuh, ya. Tapi kebanyakan orang ketika ketemu idgham bi gunnah malah nggak dikasih gunnah, seperti itu. Dia jadi tidak memberikan hak gunnahnya, seperti itu, ya. Oke, kita langsung praktek saja. Sampai di sini definisinya paham? Paham. Oke, lanjut kita praktek. Yang mau praktek langsung raise hand aja. Oke, tadi bukan berurutan, saya bilang hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Jadi kalau disingkat yanmu, ya kalau yanmu, ya, nun, mim, waw. Seperti itu. Nih, ini sandi yang ini dulu ya. Pertama, ingat yang harus diperhatikan adalah gunnah. Ya, ini nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau praktek langsung raise hand aja. Ya, jangan cuma nyimak-nyimak doang, kalian mau belajar nyimak-nyimak baik. Praktek. Ya, saya ingatkan bahwasannya tajwid itu adalah ilmu praktek. Ya, jadi kalau misalkan mendengarkan aja
kok bisa-bisanya kalian merasa belajar tapi nggak praktek gitu. Ya, ini ya pertama saya contohkan contoh ya. Ini huruf ya. Famay ya'mal. Nah, harus ditahan seperti itu. Jangan bacanya famay ya'mal seperti itu ya. Tadi ingat jangan dibilang ini dalam buku ini karena buku ini cetakan luar gitu kan, cetakan Timur Tengah gitu kan, berbahasa Arab, maka di contoh-contoh ini adalah Quran cetakan Quran cetakan Timur Tengah juga. Tapi kalau misalkan Quran cetakan Indonesia, teman-teman ingat setelah nun sukun itu pasti ada tanda tasdid ya, maka sudah dipastikan bahwasanya itu adalah idgham begitu ya. Saya dicontohkan sekali lagi, ditahan ya. Famay ya'mal seperti itu ya, harus benar-benar ditahan, benar-benar enak gitu. Makanya saya kadang heran bagi orang-orang, bagi teman-teman yang ngaji yang harusnya gunah tapi nggak digunah. Pertanyaan itu kenapa? Padahal enak banget gitu kalau ngegunah itu rasanya enak gitu lah. Famay ya'mal seperti itu. Oke, lanjut. Kita praktek yang ini ya. Pertama Eka Sari, Jakarta. Minum. Oke. Yang mau praktek kasih tahu dah ya, moderatornya di chat biar gimana caranya bisa raise hand. Barangkali ada yang belum ngerti. Lanjut, Nur Laila. Yang ini. Khairiyarah. Oke, bagus. Nah, ingat yang diperhatikan di idgham adalah nahannya itu, gunahnya. Idgham bigunah, ya berarti harus gunah. Lanjut, Fani Cirebon. Jidarai yurid. Nah, ini kan gak ditahan, ya. Tahan. Jidarai yuridu. Ayo ulangi. Ulang ya. Jidarai yurid. Tahan lagi, masih belum nahan. Rasakan nikmatnya. Jidarai yuridu. Nah, gitu. Jidarai yuridu. Oke, bagus. Nah, segitu ya. Jangan buru-buru kalau ketemu gunanya. Iya, Tenang, iya, tenang. Kak. Lanjut. Siti Nuryani, Jakarta. Yang ini. Mana? Yauma izi yasadu. Oke, bagus. Begitu ya, ditahan, tenang, kalau ngaji mah tenang. Ini Afresya. Kalau Mani. Belum. Mani yumna. buru-buru, tenang aja. Mani yumna. Ulangi. Fresya. Bilang si Eta mah. Lanjut. Lanjut ke ini udah paling bawah ya. Syarah Meutia. Wujuhu yauma idzi. Oke, bagus. Terakhir di bab ini di huruf ya. Ami Tanjung si Bolga. Di ini dulu. Unmute dulu, dia unmute.
Nah, Sya'nu yuhi. yughni. Syai Sya'nu yuhinhi. Oke, ya lumayan. Nah, begitu ya. Jadi pastikan teman-teman ketika bertemu nun sukun ini kan nih contoh ini nun sukun bertemu dengan huruf ya, ini fathah tanwin bertemu dengan ya, sebenarnya kasroh tanwin bertemu dengan ya, ini dhamma tanwin bertemu dengan ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ditahannya itu ya, ditahan, tenang aja gitu ya, ditahan. Kayak tadi faman ya'mal atau ayyu'minu seperti itu ya. Khairan yarah. Seperti jadi ditahan jangan buru-buru. Oke? Lanjut. Sekarang ke huruf nun. Tadi ingat ya, yanmu, ada yanmu. Berarti sekarang huruf nunnya. Sophia. Sophia mana, Kak? Sophia Pasir. In nafaati. Lagi. In nafaati. Oke, bagus. Tahan ya. Ifah. Yang ini. Aku bentar. Min ni'matin. Oke, bagus. Lanjut sebelahnya Tata Sastia. Idhaman. Yang ini. Mana Kak? Oh, min. Maaf. Min nutfatin. Oke, bagus. Yang ini Rini Sulistiawati. Idhaman nahiratan. Oke, bagus. Lanjut Afresya Kasel. Muwiran ni'matan. Oke, bagus. Lanjut Rahmarani. Syai'an nukoron. Oke. Yang udah raise hand nanti dulu ya. Maksudnya habiskan dulu kloternya. Udah semua, kemudian nanti boleh raise hand lagi gitu. Jadi Rosita. Yauma idzin atun. Oke, bagus. Lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Vina Pemalang. Khalakin nu'iduhu. Bagus. Lanjut Heni. Yang mana, Kak? Kanan bawah. Khairun Yang kanan bawah, kanan bawah, kanan. Yang mana? Oh, ini. Amilatun nasibatun. Oke, bagus. Terakhir Eka Sulbar. Khairun nuzulan. Pendek aja ya. Khairun nuzulan. Oke, lupa. Khairun nuzulan. Oke, bagus. Lanjut ke huruf mim. Ya, sekarang huruf mim. Alfiana Putri, Pangkep.
Min ma'in. Ma'in. Min ma'in. Ma'in. Ya nggak apa-apa, karena belum diajarin lah. Anggap aja nggak apa-apa, karena belum diajarin. Lanjut. Rihani Depok. Mim mislihi. Oke, nah, lanjut, bagus. Rosita. Mim Hamid. Mim Bagus. mim mis. Ya betul loh. Ini Nur Laila. Radhiyatam mardiyah. Oke, bagus. Lanjut. Ifah. Jazaa'an min. Oke, bagus. Lanjut Sana Kaltim. Suhufam tahara. Tahan lagi. Suhufan mutahharatan. Suhufam taharatan. Oke, bagus. Ya, jangan buru-buru kalau ngaji teh. Tenang, semuanya tenang. Lanjut. Anissa Kurnia. Lauhim mahfudin. Lau. Ulangi nggak, Kak? Ya udah, sok ulangi. Dan itu dan itu. Sok. Lauhim mahfudin. Benar. Lanjut. Tisya Lampung. Umri'in minkum. Kenapa jadi Nggak tahu. Ini biasanya apa? Hamzah wasal taswasan nabdahu biha i. Berarti bacanya i. Imri'in minkum. Ya, nanti ini hamzah wasal belum diajarin ya. Jadi nggak apa-apa kalau bingung. Hamzah wasal taswasan nabdahu biha i. Lanjut. Terakhir. Aspiraikhani Sumatera. Amadim mumat dadah. Tahan lagi. Amadim mumaddadah. Amadim mumat dadah. Oke, bagus. Nah, begitu kan bisa anak pencet deh. Lanjut ke huruf selanjutnya. Huruf yanmu, berarti ini terakhir nih, huruf waw. Akan lesen lagi. Udah lesen tadi itu salah. Eka Sari Jakarta. Miwaro. Oke, bagus. Lanjut. Nadi Sumedang. Di mute atau? Unmute dulu. Oke, bagus. Lanjut lagi. Nurlela. Mau wujida. Oke, bagus. Lanjut. Rosita.
Malau wa addadahu. Oke, bagus. Lanjut Siti Nuryani. Jaza'an wifaqa. Oke, bagus. Jaza'an wifaqan. Ya, bagus. Lanjut Rihani Depok. La bi watab. Lagi. La bi watab. Oke. Sana Kaltim. Walikulli wijhatun. Oke, bagus. Tisya. Tisya, ya Tisya. Jangan bengong. Baitiu ti'ah. Oke. Lanjut. Rinus Liastiawati. Khairu wa abqaya. Oke, bagus. Abqa aja tuh. Lanjut siapa nih? Udah. Anissa. Waziratu wisra. Oke, bagus. Untuk sekarang teman-teman salah panjang pendek, oke nggak apa-apa ya. Karena belum saya diajarin. Oh, udah habis ternyata. Oke, sudah habis. Itu dia belajar tentang idgham biguna. Ya, ingat yang harus diperhatikan dari idgham biguna adalah ya guna. Idgham itu harus guna. Seperti itu ya. Ingat idgham biguna. Idgham memasukkan bi dengan gunah dengung. Berarti memasukkan dengan dengung. Jadi ketika teman-teman membaca surat, membaca ayat yang ada nun sukun bertemu dengan huruf tadi yanmu, ya, nun, mim, waw, maka disebut dengan idgham biguna. Bacanya harus guna. Seperti ini ya. Oke. Lanjut ke idgham yang kedua. Yaitu adalah idgham bila gunah. Idgham memasukkan bi dengan la tidak gunah dengung. Jadi artinya memasukkan dengan tanpa dengung. Nah, memasukkan dengan tidak dengung. Seperti itu. Ya, berarti bacanya tanpa dengung. Hurufnya ada dua. Hurufnya adalah lam dan ro. Seperti itu ya. Lam dan ro tadi huruf idgham kan ada 6 ya. Yarmalu. Nah, sekarang yang sudah dibahas adalah yanmu. Sekarang huruf lam dan ro idgham bila gunah tanpa gunah sama sekali. Ya. Dia nun sukunnya dia dimasukkan ya, nun sukun langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya gitu. Ya. Mana? Oke, kita share screen dulu. Saya dicontohkan dulu yang pertama. Ya. Nah, ini ketika ada nun sukun, contoh bertemu dengan huruf lam. Ya, ini tanpa guna. Dibacanya bukan la illam, bukan. Ya, tanpa guna langsung. La illam. Seperti itu ya. La illam tanpa guna sedikit pun. Begitu. Ya, oke. Paham? Paham. Ya udah paham lah. Cepat. Ya, silakan ya raise hand ya. Ada ya, pertama Eka Sari Jakarta. Pak Zaliman. Oke, bagus. Lanjut Ifah. Yang mana nih, Kak? Ya. Oh ya. Milugobin.
Ya nggak apa-apa kalau kalian asing dengan ini, nggak apa-apa. Ya, karena ini Quran cetakan Nabi. Jo, Jaksel. Aklalaman. Oke, bagus. Aklalaman. La ibaratan liman. Ya, ingat harus diperhatikan ya. Kocet deh. Apa yang sudah dipelajari jangan sampai dilupakan ya. Kayak tadi min sukun dengan nun sukun kan udah pernah belajar, jadi jangan sampai dilupakan. Lanjut, Indah Nurjannah, Kendari. La ibaratan liman. La ibaratan liman. Kedengaran? Ya, ya, bagus. La ibaratan liman. Ya udah. Siapa ini? Heni. Malalu badan. Oke, bagus. Lanjut, Iskatri. Ini unmute dulu. Yauma idzil khabir. Oke, bagus. Lanjut. Amaca, Sorong. Yauma idzil lillah. Oke, bagus. Ana. Humajatil lumajah. Humazatil lumazah. Ada surat. Siapa lagi? Pani Cirebon. Khairul laka. Oke, bagus. Tata Sastya. Fawailul lil musallin. Oke, bagus, habis. Oke, jangan ada yang raise hand dulu. Kasihan yang belum ya. Maksudnya jangan raise hand lagi. Sekarang huruf ro, ya. Huruf ro contohnya gini. Ya sama aja memasukkan tanpa enggak ar-rabbihim seperti itu. Ya, tapi langsung ar-rabbihim seperti itu. Contohnya gini tah. Bahasanya langsung dimasukkan ar-rabbihim seperti itu, ya. Lanjut ini. Siapa? Nurlela. Mir rizqi. Oke, bagus. Lanjut, Syarah Miutia. Wala iruditu. Oke, bagus. Lanjut. Sanah Kantin. Bunyanar rabbuhum. Oke, bagus. Pintar-pintar. Rini Sulestiawati. Rini di unmute dulu. Ihwatar rijala. Oke, bagus. Ini biasa jangan salah. Rehani Depok.
Isyatir radiyah. Oh, ya bagus. Baik. Sophia Pasir. Samarotir rizqan. Ya bagus. Navita Jakarta. Ghafurur rahimu. Oke. Udah. Ya, udah. Itu dia pembahasan tentang idgham bila guna. idgham bila guna ya. Dan hari ini kita sudah belajar idgham dan izhar dengan idgham ya, jangan sampai lepas lagi. Oke, terakhir ada yang namanya dengan izhar mutlak. Ya. Izhar mutlak adalah, ada yang tahu izhar mutlak non? Nggak tahu. Ya udah bagus kalau nggak tahu mah. Jadi biar kalian gabung ngaji itu gampang tuh ada materi baru. Izhar mutlak adalah secara susunan kata, gitu ya. Secara susunan kata dia adalah idgham, tapi dibacanya tetap izhar. Seperti itu ya, izhar mutlak. Seperti itu. Walau yafadzal kayak harful ya wala fi arba'in kalimat. Terjemah sakin ma ahad harful kalimat yang fi kalimat wahidah wajib izhar sama izhar. Ya, namanya izhar mutlak. Dan izhar mutlak ini terjadi kepada 4 kata. Seperti itu. Ya, cuma ada 4 kata. Pertama, dunya. Ya, yang pertama adalah ad-dunya. Pernah dengar dunya? Pernah kan? Di situ secara kata, susunan kata, ya secara grammar, nun sukun ketemu dengan ya, itu harusnya apa? Duya. Ambiguna. Nah, ya harusnya idgham biguna. Dengung. Tapi ini karena dia disifati izhar mutlak, maka tetap dibaca jelas. Jadinya dunya. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama satu dunya, ad-dunya. Yang kedua bunyanun. Bunyanun ya, gitu. Ya bahasanya bunyanun. Bukan buyanun, bukan buyanun enggak, tapi bunyanun. Gitu, ya, bunyanun. Ya, itu nun sukun ketemu ya. Harusnya idgham biguna tapi ini dibaca jelas, izhar. Bunyanun. Yang ketiga sinwanun. Shad nun waw hamzah nun. Sinwanun. Sinwanun. Nah, itu kan nun sukun ketemu waw, harusnya idgham biguna kan? Ini dibaca jelas, sinwanun. Dan yang terakhir adalah kinwanun. Kinwanun. Jadi dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Seperti itu. Nun sukun ketemu waw. Seperti itu. Itu dinamai dengan izhar mutlak. Seperti itu. Walaupun secara grammar dia adalah idgham bila guna, tapi dibacanya tetap idgham. Tetap izhar. Seperti itu ya. Di situ ada 4 huruf. Ya, 4 kata dan bukan 4 huruf. Sebenarnya cara membedakannya gampang banget ya. Kalau idgham ya, idgham biguna atau idgham bila guna pasti terdiri dari 2 kata. Ya, kalau coba nih kalau teman-teman perhatikan, idgham itu selalu terdiri dari 2 kata. Coba tuh kan. Ya, ya kan? 2 kata pasti. Tuh, 2 kata. Ini ketemu ini ketemu ini gitu kan, ini ketemu ini. Kalau misalkan yang tadi yang izhar mutlak ya, dia cuma bertemu sama 1 kata aja. Dalam 1 kata, idghamnya itu dalam 1 kata. Dunya, sinwa, kinwa gitu ta. Begitu. Ya, bunya dalam 1 kata. Begitu. Kalau yang lain kan 2 kata tuh.
Tuh. Semuanya juga 2 kata. Cuma itu doang yang 1 kata. Begitu. Ya. Begitu. Itu dia pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Ya, ingat yang harus diperhatikan dari setiap hurufnya harus dihati-hati oleh teman-teman semuanya. Oh, kata Kak Sandi misalkan idgham bighain itu harus benar ditahan. Nah, hati-hati sama itu. Ya, jadi harus benar-benar hati-hati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Ya, terus banyak-banyak latihan. Pelajaran yang sudah diingat jangan sampai dilupakan. Harus dimurojaah lagi, diulang-ulang lagi terus ya, supaya tidak lupa. Begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah belajar izhar dan idgham dari Kasani teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, selanjutnya